Lantas, apa kata Ahmad Dhani soal kalkulasi membiayai keluarga korban hingga ke masa depan? Dan mengapa kini suara lantang para korban AKJ yang dulu keras mempertanyakan hal tersebut, kini lebih memilih diam dalam ketidaktahuan? Batas waktunya sih sampai 2 tahun ya, karena saya sudah menyelesaikan biaya pendidikan kepada mereka yang menjadi korban tragedi tersebut, yang menjadi yatim piatu itu sampai 2 tahun ke depan udah saya selesaikan semua. Selamat siang pemirsa Global TV. Zalap On Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi dan menempatkan nama AKJ putra bungsu Ahmad Dhani sebagai tersangka, maka pemeriksaan terhadap putra bungsu Ahmad Dhani ini akan segera dilakukan dengan mulai membaiknya kondisi kesehatan AKJ. Dan menurut jadwal pihak kepolisian, Sabtu mendatang AKJ akan menjalani pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Lantas, mengapa pemeriksaan yang seharusnya sudah bisa dilakukan di tanggal 7 kemarin urung dilakukan? Dan benarkah jika penyidik akan menjalani pemeriksaan terhadap AKJ seperti apa yang dilakukan terhadap Novel, rekan AKJ yang sudah diperiksa terlebih dahulu? Jadi perkembangan pemeriksaan AKJ rencananya tanggal 9 kemarin memang menurut surat pemberitahuan kepada penyidik oleh orang tua AKJ, bahwasanya tanggal 9 AKJ akan berobat jalan ke RSPI untuk diperiksa kesehatannya. Dan berbarengan dengan AKJ memeriksakan kesehatannya, penyidik juga akan mendampingi dalam prosesnya. Ikut ke rumah sakit ya untuk melihat sekaligus menanyakan kepada dokter yang merawatnya tentang kondisi AKJ. Kalau memang pada waktu itu setelah diperiksa AKJ dinyatakan sehat dan bisa diperiksa, kita akan lakukan pemeriksaan segera, baik itu di rumah sakit, di rumahnya, ataupun di kantor polisi. Tentunya dengan syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun kemarin sampai sore sampai malam dikonfirmasi AKJ tidak ke rumah sakit Pondok Indah, tetap di rumahnya. Dikonfirmasi alasannya tidak ada jawaban. Kemudian mensikapi hal tersebut, penyidik yang menangani kasusnya akhirnya melayangkan surat pada pihak dokter yang merawat AKJ di Rumah Sakit Pondok Indah untuk menanyakan status kesehatan AKJ secara formal. Dan ini kita harapkan segera dijawab untuk bisa menimbang kapan AKJ bisa diperiksa dengan status yang diberikan oleh dokter. Ya, di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang juga menjadi patokan bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus ini, itu dengan jelas tertera bahwa penyidikan atau pemeriksaan terhadap anak itu hanya bisa dilakukan ketika anak tersebut siap dalam kondisi baik psikis maupun fisik ya. Terlepas dari pemeriksaan yang akan dijalani AKJ pada Sabtu mendatang, suara keadilan rupanya masih saja terus diteriakkan oleh keluarga korban AKJ. Alih-alih khawatir jika Ahmad Dhani tak memenuhi janji-janjinya untuk bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak mereka, kabarnya pada tanggal 17 Oktober mendatang, beberapa keluarga korban AKJ akan berkumpul dan mempertanyakan keseriusan Ahmad Dhani untuk mewujudkan janji-janjinya. Kebetulan di sini saya dapat surat dari polisi tanggal 17 Oktober. Nanti kita akan pertemukan dengan dia. Di sini mediasi. Jadi mungkin membicarakan tuntutan apa yang korban mau ke pihak Mas Dhani. Kita belum menerima pemberitahuan itu ya. Jadi belum ada kabar yang menyatakan keluarga korban akan ke penyidik, itu belum ada. Saat ini nggak ada apa-apa dan saya juga nggak komunikasi sama yang lain. Masalah antara mereka, antara pihak AKJ dengan pihak korban ini akan mediasi, silakan ya. Mereka yang melaksanakan dan itu diantara mereka saja. Siapa yang mau tertimpa musibah? Tentu tak ada orang yang mau. Begitu pula dengan Ahmad Dhani, juga para korban tabrakan maut AKJ tersebut. Tapi apa mau dikata, semua sudah terjadi. Maka kini tinggal menghadapi apa yang harus dihadapi.
Seperti Ahmad Dhani yang harus siap menanggung segala risiko atas semua ini. Lantas apa kata Ahmad Dhani soal kalkulasi membiayai keluarga korban hingga ke masa depan? Dan mengapa kini suara lantang para korban AKJ yang dulu keras mempertanyakan hal tersebut, kini lebih memilih diam dalam ketidaktahuan? Batas waktunya sih sampai 2 tahun ya, karena saya sudah menyelesaikan biaya pendidikan pada mereka yang menjadi korban tragedi tersebut, yang menjadi yatim piatu itu sampai 2 tahun ke depan udah saya selesaikan semua pembiayaan pendidikannya. Tinggal 2 tahun lagi mudah-mudahan yayasan ini terbentuk sehingga mereka udah nggak perlu khawatir lagi. Nah, saya juga kurang tahu Mas kalau kayak gitu. Yang pasti saya nggak tahu apa-apa. Ya udah gitu aja yang sekarang saya yang adanya begini ya. Sekarang udah saya pasrahin sama kantor aja. Nanti saya biar kantor yang berurusan gitu aja. Sekarang saya udah serahin ke kantor semua ya urusannya. Jadi saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi biar nanti kantor suami saya yang urus ke sana. Meski suara-suara lantang penuh tuntutan dari keluarga korban tak sekencang dulu terdengar, namun Dhani tetap akan bertanggung jawab dengan segala apa yang terjadi. Musisi jenius ini memulai langkahnya dengan memacu diri untuk bekerja lebih keras lagi dalam usaha untuk mengumpulkan uang demi membiayai hidupnya, karena tabungannya sudah nyaris terkuras demi membiayai kesembuhan AKJ. Di saat pihak kepolisian terus bekerja dan mencari titik terang, lalu apa yang dilakukan Dhani? Benarkah sekarang ia makin tancap gas untuk mencari uang? Ya sebenarnya sih ini udah kedua kali ya. Seminggu yang lalu saya main di Bali juga. Terus ini main di sini karena memang ya udah kontrak ya. Lagi pula ya kan saya Al kan tetap harus cari uang kan. Cari uang untuk untuk pengobatan dul dan juga untuk tunjangan anak-anak yatim piatu yang menjadi korban kecelakaan yang melibatkan dul kan, tentunya saya kan tetap harus bekerja ya kan, semakin keras lagi karena kalau kemarin cuma ngurusin 4 anak, sekarang ketambahan 14 anak kan, tentunya ya harus semakin kerjanya semakin lebih keras lagi, semakin jobnya semakin banyak lah. Ya kira-kira bisa menutup 10% lah. Mudah-mudahan ada 10 kali lagi show seperti ini sehingga bisa menutup biaya yang kemarin. Alhamdulillah. Penyidik tetap profesional. Kita menyidik untuk mengungkap apa yang telah terjadi dan sudah beberapa saksi kita periksa, baik mereka yang mengalami kecelakaan maupun saksi ahli termasuk hasil olah TKP. Tinggal AKJ saja yang kita periksa. Nanti kalau sudah diperiksa kan utuh bulat, kita berkas, kita kirim ke kejaksaan. Menjual mobil karena kesulitan ekonomi, begitulah kabar terhangat dari Vicky Prasetyo yang kini mendekam di sel jeruji Lapas Bula Kapal Bekasi, Jawa Barat. Namun cerita soal menjual mobil tadi belakangan malah menjadi polemik. Karena di satu sisi, Anissa Bahar mengaku bahwa salah satu keluarga dekatnya telah membeli mobil Vicky sebelumnya. Tetapi pernyataan Anissa tersebut justru dibantah Emma Fauziah yang merasa tak pernah menjual mobil Vicky pada keluarga penyanyi dangdut senior tersebut. Maka seperti inilah carut-marut persoalan jual beli mobil Vicky yang kabarnya pernah diberikan pada Zaskia Gotik. Saya juga nggak pernah jual sama Anissa Bahar. Sama sekali saya tidak ada transaksi sama Anissa Bahar. Seperti itu. Jadi di sini Vicky menyampaikan ya melalui surat pernyataan ya, saya bacakan. Mobil Alphard Velfire putih milik saya dengan plat nomor B18 Victory Kilo Yankee atau Vicky, yang saat ini melalui ibu saya dijual untuk kepentingan sehari-hari selama saya di dalam tahanan. Yang membeli namanya seseorang yang berinisial H dengan seharga yang sudah disepakati. Namun demikian tidak termasuk dengan plat nomor B18 VKY. Surat pernyataan ini saya buat agar tidak terjadi polemik yang menyudutkan saya dan keluarga. Iya
mobil ini kan mobil Vicky yang pernah dikasih Saskia, ya. Terus saudaraku tanya, kakak kenal Vicky nggak? Oh iya kenal, kenapa dek? Aku mau beli mobilnya Vicky, gimana menurut kakak? Aduh, ntar dulu, kamu mesti jelas dulu ya, kamu jangan ini, soalnya aku taunya Vicky begini, takutnya kamu kenapa-napa gitu. Iya kakak, ya udah kamu cek dulu, pokoknya ke kantor polisi, cek dulu ininya ke bagian kepolisian, cek dulu semuanya, kalau memang benar surat-suratnya benar, surat-suratnya nggak ada masalah, baru kamu beli. Kamu jangan sembarangan ya. Iya kakak. Akhirnya dia cek dulu, begitu dia cek udah kelar semua, baru laporan ke aku. Kakak udah beres surat-suratnya, benar asli.